Halo anak-anak kelas 4 yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman agama di Indonesia. Tema 7 yaitu indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 2, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Dan pembelajaran kelima. Sebelum kita masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Naryani dari kelas A3 PGSD angkatan 2022 dengan NIM 22060197. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa gitu. Nah, ayo kita klik tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi kerjasama antar teman beda agama sebagai identitas bangsa. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman agama di Indonesia dengan benar. Ketiga, setelah siswa berdiskusi dan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman, sikap toleransi dan kerjasama antar teman beda agama sebagai identitas bangsa. Mari kita mulai pembelajarannya. Mari kita pilih materi pembelajaran. Pilih pembahasan. Pertama, agama yang di Indonesia. Kedua, kehidupan beragama dalam persatuan. Dan ketiga, nanti kita ada latihan soal. Nah, kita pilih pembahasan materi yang pertama dulu ya. Agama yang ada di Indonesia. Protestan. Agama Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen yang muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517. Nah, kitab sucinya yaitu Alkitab, tempat ibadahnya yaitu gereja. Nah, hari besar keagamaannya yaitu Jumat Agung, Hari Raya Natal, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Terus lanjut yang kedua, Hindu. Hindu memiliki sejarah yang paling panjang dibanding agama resmi lainnya di tanah air. Nah, penganut agama Hindu yang paling banyak itu adalah di Bali. Bali memiliki penganut agama Hindu terbesar sekali. Kitab suci yaitu Weda. Tempat ibadahnya yaitu pura. Nah, hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Galungan, dan Hari Raya Pageswaras. Nah, selanjutnya kita akan membahas agama Islam. Ini agama Islam adalah agama yang paling mayoritas penduduknya di Indonesia. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia. Kitab sucinya yaitu Al-Quran, tempat ibadahnya yaitu masjid, hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Miraj. Nah, selanjutnya Konghucu. Penyerbangan agama Konghucu ke tanah air dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Nah, kitab sucinya yaitu Sishuiji, tempat ibadahnya yaitu Klenteng, hari-hari besarnya yaitu Tahun Baru, Imlek, dan Cap Gome. Adapun Buddha, agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia yang berasal dari India. Buddha berkembang
cukup baik di daerah Asia. Nah, kitab sucinya yaitu Tripitaka. Tempat ibadahnya yaitu wihara. Dan hari besar keagamaannya yaitu hari Waisak, hari Ashada, dan hari Kathina. Selanjutnya Katolik. Katolik juga Kristen. Nah, Kristen Katolik ini adalah Kristen Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku. Sama seperti Kristen Protestan, kitab suci Katolik adalah Alkitab. Tempat ibadah yaitu gereja. Hari besar keagamannya yaitu Jumat Agung, Natal, Hari Raya Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya, kita akan masuk materi. Sikap menjalin persatuan antara umat beragama. Pertama, tidak menganggap agama sendiri yang paling baik. Kedua, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Ketiga, memberikan kebebasan pemeluk agama lain untuk beribadah. Keempat, tidak meremehkan atau menghina adat istiadat pemeluk agama lain. Kelima, menghormati pemeluk agama yang sedang menjalankan ibadah. Keenam, tidak memaksa pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai keyakinan kita. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Pertama, terbinanya kehidupan yang bersama. Kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan. Ketiga, tercipta suasana aman, tertib, dan tentram. Keempat, bersatu membuat keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Nah, setelah pembahasan tadi, kita masuk ke latihan soal. Ayo, boleh jawab, boleh ditulis, boleh diingat. Nanti kalau misalnya benarnya berapa, boleh dihitung, boleh juga di komen. Kita klik itu latihan soal ya. Pertanyaan pertama. Hari raya umat Buddha adalah? Ya, jawabannya adalah Hari Raya Waisak. Pertanyaan kedua. Cara menghargai keberagaman agama yang ada adalah dengan cara apa? Ayo. Bermain dengan teman tanpa membedakan agamanya. Ketiga, kemungkinan yang terjadi apabila tidak memiliki sikap toleransi dalam beragama adalah? Jawabannya perselisihan antar agama. Lanjut keempat, agama yang diakui di Indonesia berjumlah berapa? Ayo. Dan 6. Tempat ibadah agama Islam adalah apa? Ayo. Masjid. Hari raya umat Islam yaitu Idul Fitri. Nah, lanjut. Hari raya Cap Gome merupakan hari raya umat beragama Konghucu. Kitab suci agama Kristen adalah apa? Ayo. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 9. Idul Fitri dan Idul Adha merupakan hari raya umat Muslim. Lanjut pertanyaan ke-10. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan keberagaman agama, maka kita perlu menjunjung tinggi sikap toleransi. Udah. Setelah ke soal, kita akan mengerjakan kegiatan di rumah masing-masing. Nah,
Ibu mau menyuruh, perhatikan sekitar-sekitarmu di lingkunganmu. Bagaimanakah kehidupan beragama di lingkungan rumahmu? Apakah sudah sesuai dengan kehidupan dan toleran satu sama lain? Atau bagaimanakah pandangan keluargamu terhadap agama orang lain? Apakah kamu, keluargamu, dan lingkungan sekitarmu tidak bisa menerima perbedaan? Atau bahkan suka berprasangka buruk terhadap agama orang lain? Nah, sebaiknya ubahlah sikap dan pikiran seperti itu. Karena sejatinya agama yang kita anut mengajarkan kebaikan dan keselamatan. Hanya saja caranya lah yang berbeda-beda. Ingat, jika kamu masih suka salah paham dengan agama yang bukan kamu peluk, cobalah pelajari agama tersebut agar bisa mengerti bahwa agama itu semuanya mengajarkan kebaikan. Jika kamu masih suka salah paham dan berprasangka buruk terhadap agama yang bukan kamu peluk, kamu mungkin belum memahami arti agama. Arti beragama yang baik dan benar seperti apa. Nah, bisa saja kamu gagal. Maka dari itu, ayo saling menghargai, menghormati, toleransi, dan cobalah mempelajari satu sama lain. Dengan seperti itu, maka kita punya pemahaman dan tidak mudah berburuk sangka atau bahkan tiba-tiba mencap bahwa agama orang ini atau agama yang ini tuh tidak baik, dan seolah-olah kita merasa agama kita lah yang paling benar, padahal semua agama itu baik dan benar. Semoga video yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi siswa-siswi kelas 4 dan semua rekan-rekan yang menonton. Terima kasih.